Selamat pagi Ibu dosen, selamat pagi teman-teman semua, dan juga selamat pagi adik-adik sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan materi kami hari ini. Namun sebelum kami mempresentasikan materi kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Bapak Erwin Luther Suan, yang kedua Saudara Petrus Adila Manepa, yang ketiga saya sendiri Ibu Adele Aveo, dan kami akan mempresentasikan materi tentang sistem pembukuan keuangan pemerintahan. Untuk itu kami mohon izin langsung untuk kami membacakan materi kami pada hari ini. Sistem pembukuan keuangan pemerintah merupakan salah satu pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan. Sistem pembukuan terdiri atas beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, buku kas umum. Buku kas umum adalah uang tunai, termasuk kertas-kertas berharga dan uang yang ada di bank. Kegunaan buku kas umum adalah untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran. Pembukuan keuangan negara menganut stelsel kas atau kas basis. Selain buku kas umum, dibuat pula buku kepala atau BKP per jenis kegiatan. Pencatatan kegiatan pada buku kepala baru dilaksanakan setelah dibukukan atau dicatat dalam buku kas umum. BKP dibuat untuk mengetahui realisasi keuangan masing-masing kegiatan yang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap buku kas umum. Alternatif lain untuk mencatat kegiatan penerimaan atau pengeluaran kas adalah buku kas umum tabularis atau BKUT sebagai pengganti buku kepala dan buku kas umum. Keuntungan menggunakan buku BKUT adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua penerimaan atau pengeluaran dan saldo dana per kegiatan dapat dilihat sekaligus dalam buku BKUT. Yang kedua, tidak memerlukan buku-buku kepala sehingga lebih praktis dan efisien. Demikian presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh Saudara Petrus Adila Manepa. Kepada saudara saya persilahkan. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu kerugian menggunakan BKUT. Yang pertama, kesukaran memperoleh BKUT yang jumlah kolom-kolomnya sesuai dengan jumlah yang dikehendaki. Yang kedua, harus lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan pembukuan ke dalam kolom-kolom yang bersangkutan. BKU adalah buku yang sangat penting yang menunjukkan seluruh kegiatan keuangan. Untuk menjaga keamanan dan keabsahan catatan yang ada di dalamnya sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pada halaman pertama BKU, pemegang kas harus mencatat jumlah halamannya, diberi tanggal dan ditandatangani. Yang kedua, dalam BKU tidak diperbolehkan ada ruang-ruang atau baris-baris yang kosong atau tidak terisi, apalagi tanda-tanda bekas hapusan atau tindasan tulisan. Dan sedikitnya sekali dalam sebulan, BKU ditotal dan ditutup serta kasnya dihitung atau diopname. Selanjutnya, penggunaan buku kas umum dalam pembukuan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan dibukukan di sebelah kiri atau sisi debit, sedangkan pengeluaran di sebelah kanan atau sisi kredit. Rekening pertama atau pos pertama pada BKU, sebelah debit adalah saldo lebih karena penutupan buku periode sebelumnya, sedangkan pos pertama sebelah kreditnya adalah saldo kurang karena penutupan buku periode sebelumnya atau bulanan atau tahunan. Yang ketiga, yaitu apabila BKU pertama kali digunakan atau dibukukan, rekening pertama atau pos pertama pada sisi debit adalah transaksi penerimaan yang pertama, sedangkan pos pertama pada sisi kredit adalah transaksi pengeluaran yang pertama dilakukan. Yang keempat, pada saat penutupan, jumlah pos sebelah debit harus sama dengan jumlah pos sebelah kredit. Yang kelima, apabila pembukuan ke dalam BKU dilaksanakan dengan benar dan lengkap. Selanjutnya, buku bank dan buku giro pos. Buku bank atau buku giro pos timbul sebagai akibat adanya ketentuan pemerintah yang mengatur penerimaan
dan pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan. Tata cara pembukuan untuk mencatat transaksi antara kas dan bank dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu yang pertama pembukuan langsung dan yang kedua yaitu pembukuan tidak langsung. Baik, selanjutnya pembukuan uang muka. Uang muka atau persekot adalah pembayaran sejumlah uang terlebih dahulu untuk dipertanggungjawabkan kemudian. Dalam pengelolaan keuangan negara, tidak semua transaksi boleh dibayarkan uang mukanya. Baik, terima kasih. Ini materi selanjutnya akan dibahas oleh Pak Erwin. Saya akan melanjutkan materinya. Sistem pembukuan dana umum. Sistem pembukuan dana umum menghimpun seluruh pendanaan pemerintah yang alokasinya diperuntukkan membiayai seluruh kegiatan umum. Buku ini secara khusus tidak dicampurkan dengan pembiayaan lainnya sesuai dengan kategorisasi yang memiliki sifat yang umum. Dalam dana umum atau general fund, dihimpun semua dana yang bersifat umum untuk membiayai fungsi pemerintahan yang bersifat umum dan menyeluruh sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Konstandi Arinta menyajikan beberapa contoh pembukuan dana umum sebagai berikut. 1. Penjurnalan. 2. Neraca berkala selama tahun. 3. Neraca akhir tahun anggaran. 4. Perkiraan surplus yang tidak diapropriasi. 5. Perkiraan cadangan encumbrances. 6. Laporan pendapatan. 7. Laporan biaya komitmen dan apropriasi. Yang berikut, sistem pembukuan dana khusus. Menurut Arinta, ada beberapa jenis pembukuan pendanaan yang memiliki kekhususan yaitu sebagai berikut. 1. Dana pemupukan modal atau capital project funds. 2. Dana penyelesaian utang. 3. Dana service intern. 4. Dana penetapan khusus. 5. Dana perwalian atau pengelolaan. 6. Dana perusahaan. 7. Pembukuan aktiva tetap umum. 8. Pembukuan utang jangka panjang dan bunga umum. Demikian presentasi kami. Sekian dan terima kasih.